이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatimah, NPM 2241127, kelas manajemen 22B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penghimpunan dan penyaluran dana. Mata kuliah, pasar lembaga dan keuangan. Penghimpunan dana bank. Penghimpunan dana bank adalah proses di mana bank mengumpulkan sumber dana dari berbagai pihak atau instrumen keuangan. Sumber dana ini dapat berasal dari simpanan, nasabah, pinjaman antar bank, penerbitan obligasi, atau instrumen keuangan lainnya. Tujuan penghimpunan dana ini adalah untuk memperoleh sumber daya finansial yang diperlukan agar bank dapat menjalankan operasionalnya, memberikan pinjaman, serta melakukan investasi. Dengan mengumpulkan dana secara efektif, bank dapat memenuhi kebutuhan likuiditas dan mendukung pertumbuhan serta aktivitas bisnisnya. Sumber-sumber dana bagi sebuah bank dapat berasal dari 3 sumber utama. Yang pertama, dana dari bank itu sendiri. Ini termasuk modal yang disetor oleh pemilik bank, laba yang ditahan, dan cadangan yang dimiliki oleh bank. Yang kedua, dana dari masyarakat luas. Ini terdiri dari simpanan yang ditempatkan oleh individu, perusahaan, atau entitas lainnya di bank. Simpanan ini bisa berupa tabungan, deposito, atau instrumen keuangan lainnya. Dan yang ketiga, dana dari lembaga lainnya. Bank juga bisa mendapatkan dana dari lembaga lain seperti bank sentral, lembaga keuangan internasional, atau lembaga pemerintah lainnya melalui pinjaman, investasi, atau sumber dana lainnya. Jenis sumber bank dana syariah. Bank syariah menghimpun dana melalui berbagai jenis sumber termasuk deposito, tabungan, dan pembiayaan syariah. Mobilisasi dana dilakukan dengan prinsip keadilan, di mana bank menginvestasikan dananya secara adil untuk memastikan keuntungan yang adil bagi semua pihak. Tujuan mobilisasi dana penting dalam Islam karena mencerminkan larangan terhadap penimbunan tabungan dan mendorong penggunaan sumber daya secara produktif. Sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi sosial Islam, return. Yang pertama, giro tidak memberikan bunga atau return yang signifikan, lebih fokus pada likuiditas. Tabungan memberikan bunga pada saldo tabungan return biasanya lebih rendah dibandingkan deposito. Deposito memberikan suku bunga tetap yang lebih tinggi dibandingkan tabungan tetapi dengan batasan waktu penarikan. Obligasi atau suku memberikan return berupa bunga yang dibayarkan secara periodik dan pengembalian pokok pada jatuh tempo. Peminjaman dana yang diterbitkan oleh bank syariah dalam bentuk obligasi syariah, di mana investor menjadi pemegang obligasi dan menerima pembayaran berdasarkan prinsip syariah. Secara keseluruhan, kombinasi dari sumber-sumber ini membantu bank syariah untuk memenuhi kebutuhan dana dan mendukung operasional serta kegiatan investasi mereka. Penyaluran dana bank. Penyaluran dana oleh bank berujuk pada kegiatan menjual kembali dana yang telah dikumpulkan melalui simpanan. Tujuan utama bank dalam mengalokasikan dana ini adalah untuk mencapai keuntungan seoptimal mungkin. Untuk mencapai hal ini, bank perlu memiliki strategi yang efektif dalam menyalurkan dananya ke masyarakat melalui alokasi yang strategis, sehingga keuntungan yang diperoleh dapat dimaksimalkan. Strategi ini melibatkan keputusan yang cermat dalam memilih sektor atau proyek yang dapat memberikan hasil investasi yang menguntungkan. Bank selalu memperhatikan beberapa faktor kunci termasuk resiko, hasil jangka waktu, dan likuiditas. Kredit bank di Indonesia. Kredit bank masa modern adalah penyaluran kredit kepada individu atau entitas yang ingin mengembangkan usaha mereka, terutama dalam sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Tujuannya adalah untuk menciptakan lapangan kerja baru. Jenis kredit ini diberikan dalam bentuk fasilitas pinjaman baik dalam bentuk tunai maupun non-tunai, yang tidak mengikuti
aspek sebelumnya. Memberikan kredit kepada nasabah. Ini termasuk validitas, perizinan, dan legalitas seperti IMB atau izin mendirikan bangunan, angka pengenal eksportir, terbatas, surat izin tempat usaha, surat izin usaha jasa konstruksi, sertifikat tanah, dan tanda daftar perusahaan. Semua dokumen menjadi pertimbangan penting bagi bank sebelum menyetujui pemberian kredit kepada nasabahnya. Permasalahan kredit macet dan cara menanggulanginya. Cara menanggulangi permasalahan kredit macet melibatkan beberapa langkah, seperti yang pertama menerapkan prinsip kehati-hatian. Bank harus beroperasi dengan berlandaskan prinsip kehati-hatian sesuai dengan regulasi yang ada. Kedua, mengikuti standar prosedur operasi atau SOP. Dalam penyaluran kredit, bank harus mematuhi SOP yang telah ditetapkan untuk meminimalisir resiko. Yang ketiga, penilaian kredit profesional. Bank perlu melakukan penilaian kredit operasi secara profesional untuk menentukan risiko yang mungkin timbul. Keempat, kepatuhan terhadap kebijakan OJK. Bank harus memastikan tidak melanggar kebijakan yang telah ditetapkan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Yang kelima, aturan internal yang baik. Bank perlu memiliki aturan internal yang jelas dan efektif untuk mengelola risiko kredit dan mencegah terjadinya kredit macet. Jaminan kredit merupakan aspek penting dalam proses pemberian pinjaman oleh bank. Ada 3 jenis jaminan utama. Yang pertama, jaminan benda berwujud. Merupakan barang fisik seperti tanah, bangunan, kendaraan mesin, barang dagangan, dan tanaman yang dapat dijadikan jaminan oleh calon peminjam. Yang kedua, jaminan benda tidak terwujud. Melibatkan aset non-fisik seperti sertifikat saham, obligasi, sertifikat deposito, dan wesel yang dijadikan jaminan untuk mendukung kredit. Ketiga, jaminan orang, melibatkan dukungan dari individu atau lembaga lain yang memberikan jaminan kepada peminjam untuk memastikan pembayaran pinjaman. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.